kalau kita bicara ketahanan energi, bicara renewable energy, bicara masalah lingkungan hidup, mungkin perlu ada Menko baru. Kita pertama butuh dana investasi kurang lebih 432 miliar dolar. Kita bisa mencapai ketahanan energi melalui transisi energi. Peran legislatif dalam transisi energi. Ketemu lagi dengan aku Masita Kristalin dalam podcast Green Talks. Green Talks ini adalah podcast yang membahas berbagai isu sustainability, perubahan iklim, dan sustainable development di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting sekali, yaitu peran lembaga legislatif dalam perubahan iklim. Khususnya kita akan membahas mengenai energi transisi. Saya kedatangan tamu spesial, Pak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih Pak Edi udah hadir. Terima kasih, saya diundang ke sini. Jadi saya boleh nanya background dikit nggak Pak? Jadi role-nya Pak Edi di dalam climate ini gimana sih Pak? Saya tahun 2019 sampai 2024, saya pimpinan di Komisi 7 DPR RI yang menangani antara lain masalah energi. Nah, di dalam energi itu kita sangat aktif membahas masalah transisi energi. Dan saya ikut aktif terjun ke isu-isu transisi energi yang juga memang berkaitan sangat erat dengan isu-isu lingkungan, terutama climate change, climate crisis yang kita hadapi. Saya kira mungkin lebih cocok climate crisis ya daripada climate change karena kita sudah masuk ke dalam situasi krisis iklim. Nah, dari situ saya tetap menjalankan fungsi ini di periode DPR sekarang. Meskipun saya pimpinan MPR, saya tetap anggota DPR dan DPR-nya di Komisi 12 yang tetap menangani masalah energi, tetapi juga masalah lingkungan hidup sekarang masuk ke dalamnya. Gitu. Nah, disinilah saya tetap bicara tentang transisi energi, tentang proses percepatan akselerasi renewable energy di Indonesia dan lain-lain. Iya, iya. Kalau di partai sendiri, di PAN apakah memang ada ketertarikan khusus terhadap isu ini Pak secara umum? Saya lihat ada, karena di PAN ini banyak pengurus-pengurus anggota DPR kita yang baru dan muda-muda. Yang banyak di antaranya itu punya kepedulian yang sangat besar terhadap isu-isu ini. Karena resonansinya kepada pemilih juga sangat besar, sangat kuat. Jadi banyak di antara mereka yang betul-betul ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan penanganan perubahan iklim, sehingga mereka juga ikut aktif juga, ikut mendorong isu-isu ini di masing-masing konstituennya. Oh, oke. Nah, untuk Sobat Green sebagai background ya, kalau kita lihat sebetulnya dari target NDC Indonesia aja, sebetulnya energi itu adalah nomor 2 ya setelah kehutanan. Jadi memang peran sektor energi ini dalam mitigasi perubahan iklim itu sangat-sangat penting. Dan saat ini pemerintah sedang membuat rencana umum energi nasional atau biasa dikenal RUEN dengan target EBT sekitar 23% di 2025. Dan memang untuk meningkatkan bauran renewable energy itu banyak sekali perubahan yang harus dilakukan. Pertama, kita butuh investasi. Kedua, kalau kita memang ada oversupply dari coal misalnya di Jawa, itu kita juga perlu strategi misalnya beberapa PLTU apakah perlu dipensiun dinikan untuk memberikan ruang untuk renewable energy. Yang ketiga, renewable energy tertentu ya, kecuali geothermal dan hydro, itu sebenarnya variasinya itu sangat tinggi ya, variabilitasnya. Jadi membutuhkan jenis transmisi yang sedikit berbeda dan juga kontrol sistem yang juga nantinya berbeda, sehingga kita nggak bisa piecemeal ya menambah bauran renewable energy sendiri tanpa memikirkan sistem secara keseluruhan. Jangan lupa bahwa Indonesia itu, Sobat Green, pulaunya ada 17.000 ya Pak Edi. Jadi keterkaitan antar pulau untuk memastikan semua area itu tidak ada yang gelap tentu juga penting ya. Dan sekarang undersea cable untuk antar pulau itu selain supply-nya terbatas juga dia adalah masuk ke jenis DC. Sementara di kita kebanyakan jenis AC, artinya pembicaraan mengenai transmisi ini perlu persiapan teknis yang lebih mendalam lagi. Nah, saya tuh pengen tanya nih Pak Edi, kemarin kan Pak Prabowo dalam berbagai kunjungannya, pertama tuh saya ingin meng-acknowledge ya bahwa terjadi perubahan. Sewaktu beliau pidato inaugurasi,
kita tidak mendengar narasi perubahan iklim ke dalam pidatonya. Memang yang disampaikan adalah isu-isu besar ya, mau mencapai pertumbuhan tinggi, kemiskinan, hal-hal penting, ketahanan pangan, ketahanan energi. Namun kalau saya lihat sebetulnya di balik ketahanan energi itu ada transisi energi, karena tanpa transisi energi tidak mungkin ada ketahanan energi. Karena dunia berubah dan juga kita import energi padahal kita punya resource renewable energy banyak banget ya Pak. Nah, ada reflection nggak Pak mengenai perubahan ini? Saya kira dari awal memang tidak berubah. Pak Prabowo konsisten menyuarakan masalah ketahanan energi ini karena dari awal ketika kita merancang Astacita itu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air itu menjadi prioritas beliau. Jadi ketahanan energi dari awal sudah dibahas dan dari awal saya sebagai pihak yang ikut merancang kebijakan energi Pak Presiden Prabowo itu kita sudah menyampaikan bahwa kita bisa mencapai ketahanan energi melalui transisi energi karena kita mengoptimalkan sumber-sumber daya energi terbarukan di dalam negeri. Ketika itu sudah teroptimalkan, impor yang sekarang kita lakukan, impor BBM, impor LPG dan lain-lain itu bisa kita stop. Nah, sehingga kita betul-betul punya ketahanan yang kuat, tidak bergantung pada impor, kita bisa mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. On top of that, ya itu semuanya adalah hijau. Iya, iya. Nah, dalam beberapa lawatan beliau kalau kita lihat kan ada yang banyak berjanji hingga 294 triliun. Dan kalau kita lihat satu persatu ya, misalnya Cina itu dia menjanjikan banyak kerjasama, tapi hampir semua negara menyebutkan energi ya Pak. Di Cina ada energi, di Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Nah, memang sektor energi, untuk investasi sektor energi di Indonesia itu memang seseksi itu ya Pak? Kalau dilihat potensinya besar sekali. Kita punya potensi yang saat ini mungkin baru termanfaatkan sekitar, kita tahu bauran energi kita mungkin sekarang hari ini 14% dari energi terbarukannya. Jadi potensinya masih besar sekali. Kita punya potensi untuk sektor energi solar saja, itu yang besar hampir 300 gigawatt. Dan yang termanfaatkan baru sangat kecil sekarang. Belum tadi disebutkan, jadi juga mengenai panas bumi. Terus kemudian juga kita punya potensi untuk air, kita punya potensi angin dan lain-lain. Nah itu saya kira perlu kita manfaatkan secara maksimal dan itu dianggap menarik. Tetapi yang mungkin perlu dibenahi yaitu iklim investasinya, regulasinya, termasuk juga kepastian hukum yang menyertai regulasi tersebut. Nah itu yang kemudian membuat Indonesia mungkin sampai saat ini masih kalah bersaing dengan negara-negara tetangga. Investasi misalnya untuk solar panel di Vietnam jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Ya memang di situ berbeda. Di Vietnam karakteristiknya di sana sangat terbuka untuk investasi. Jadi bahkan di sana belum mendapatkan izin orang sudah bisa kerja. Nah sementara kita untuk mendapatkan izin AMDAL saja itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan ada yang tahunan. Nah ini yang saya kira perlu kita benahi agar mereka yang sudah siap datang, siap investasi di Indonesia itu bisa datang melangkah dengan percaya diri, dengan kepastian tinggi bahwa investasi ini akan terproteksi ke depannya. Sebenarnya bukan masalah izinnya aja ya Pak, tapi lebih pada kepastian izin itu prosesnya bagaimana dan keluarnya kapan ya Pak ya? Ya salah satu itu. Jadi saya pernah datang ke groundbreaking dari PLTS Surya yang ada di atas Waduk Cirata. Jadi kita punya solar cell farm di atas Waduk Cirata 145 megawatt. Di situ pada saat groundbreaking saya tanyakan kepada investornya, berapa lama dari mulai Anda datang mengajukan izin untuk berusaha sampai groundbreaking. Itu baru groundbreaking, belum ini ya, belum operasional ya. Mereka bilang 4 tahun. Gitu. Lama banget. Satu periode presiden hampir. Hampir. Sampai mereka mengatakan ini kalau bukan hubungan baik antara Presiden Jokowi dengan emir kami yaitu di UAE, mungkin kita sudah nggak lanjutkan lagi investasinya. Jadi memang banyak hal yang perlu kita benahi. Tetapi saya lihat potensi itu besar sekali. Kalau tidak kita benahi, kita sendiri akan rugi. Iya. Nah kalau kita perhatikan nih Pak ya dari luar. Presiden Prabowo ini kan sepertinya bisa menjadi emerging market atau global south leader lah ya, bersama Presiden Lula dan beberapa presiden global south yang cukup kuat ya. Nah, itu adalah personality beliau sendiri. Tapi secara negara,
menurut Pak Edi, bagaimana sih leadership Indonesia nih di perubahan iklim? Terutama kita kan mau menuju ke COP30 ya. Dalam COP29 kemarin, saya menjadi pembicara di sana. Kita bicara mengenai transisi energi di Indonesia. Pak Hashim waktu itu adalah utusan khusus Presiden terkait perubahan iklim. Beliau ibaratnya pemimpin kontingen Indonesia lah di COP29. Dan pasca COP itu saya sampaikan ke beliau, Pak Hashim, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi global leader di dalam penanganan climate crisis. Saya bersedia menuangkan pikiran saya pada Presiden agar Presiden dan Indonesia menjadi global leader di situ. Nah, ini sekarang sedang kita kerjakan. Sedang kita kerjakan agar kita bisa melihat Indonesia ini punya potensi yang besar sekali dari sumber energi terbarukan, tetapi juga dari carbon market yang besar. Gitu. Dan kedua hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai contoh bagaimana kita menangani masalah transisi energi dengan baik. Kita kemudian melakukan transisi dari fosil ke renewable energy itu boleh bilang secara sangat sistematis. Kita punya carbon market yang besar yang bisa kita kembangkan juga sehingga kita layak sebagai global leader. Karena saya melihat di dalam COP29 kok peran ini agak sedikit agresif diambil oleh Brazil. Iya, betul. Brazil. Betul. Nah, saya pikir Brazil dan Indonesia karakteristik negaranya kurang lebih sama. Kita memiliki tropical forest yang besar, kita memiliki energi fosil yang saat ini juga penggunaannya besar, dan kita dalam proses untuk perubahan ke renewable energy. Jadi saya rasa ya Indonesia kenapa tidak punya peran itu, dan saya kira Pak Prabowo dengan diplomasi internasionalnya yang beliau tunjukkan dalam beberapa kunjungan ke luar negeri yang sangat berkesan di mata pemimpin-pemimpin dunia, punya kemampuan untuk meyakinkan dunia internasional kita bisa menjadi global leader di climate crisis ini. Iya. Bahkan yang banyak tidak disadari ya Pak, sebetulnya pencapaian deforestasi di Indonesia itu jauh lebih baik daripada Brazil. Ya, Brazil deforestasinya masih meningkat cukup tajam karena dia banyak sekali ya peternakannya juga menggunakan hutan ya. Indonesia sebetulnya di tahun-tahun terakhir deforestasinya udah turun banyak, dan itu sebenarnya suatu modal bagi kita untuk menjadi salah satu global south leader. Selain memang benar ya kita punya hutan itu comparable lah dengan Amazon countries. Ya betul. Dan saya lihat memang Brazil selain punya komitmen besar untuk peternakan, karena Brazil merupakan salah satu supplier daging sapi dan daging ayam secara internasional sampai ke Timur Tengah. Jadi untuk ketahanan pangan negara-negara Timur Tengah itu mereka memiliki peternakan-peternakan di Brazil. Nah, termasuk juga Brazil adalah salah satu produser biofuel terbesar di dunia. Sehingga mereka harus menanam tebu yang besar untuk memproduksi biofuel ini. Nah, kalau mengenai transisi energi waktu G20 kan Presiden Prabowo menyampaikan beberapa hal ya. Salah satunya capacity baru akan 75 gigawattnya adalah dari renewable energy. Itu memang sudah ada di rencana-rencana yang sudah dibahas. Yang agak surprising adalah beliau menyampaikan bahwa akan melakukan coal phase out. Buat Sobat Green, coal phase out itu kita mengurangi PLTU dari beroperasi itu hingga 15 tahun lebih awal gitu ya. Sebenarnya target kita apa 2060 ya Pak Edi ya. Nah, ini how visible ini? Kalau dibilang visible. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat payung hukum. Karena menurut saya sekarang ini ketika di COP29 pun banyak pendanaan yang bersumber dari gerakan filantropi, dari pihak-pihak menggerakkan filantropi itu tertarik untuk berpartisipasi. Kita tidak menyebutnya sekarang sebagai coal phase out, tapi coal phase down. Terlibat dalam coal phase down itu asal ada aturan hukumnya yang sekarang ini belum ada. Bagaimanapun juga rata-rata PPA, perjanjian jual beli listrik antara pembangkit listrik dengan PLN, rata-rata usianya itu masih 20-25 tahun lagi. Nah, itu kan yang harus kemudian kita persingkat usianya. Mungkin hanya menjadi 10 tahun, dari 25 tahun menjadi 10 tahun. Tapi kan harus ada aturan hukumnya. Dan biaya juga kedua untuk phase out atau phase down pensiun dini pembangkit itu tidak murah. Ada pembangkit yang sudah kita siap untuk phase pensiun dini
dini, yaitu Cirebon dan satu lagi di Pelabuhan Ratu. Kalau kita pensiun dini sekarang, nilai untuk pensiun kompensasinya tuh 25 triliun rupiah. Dan itu juga bukan nilai yang kecil. Selain itu, phase down itu baru bisa dilakukan kalau sudah ada penggantinya. Jadi penggantinya berasal dari sumber daya yang hijau, renewable energy. Jadi memang perlu proses sehingga akhirnya kita sepakati nggak usah phase out ya, phase down aja, karena prosesnya itu secara bertahap dilakukannya. Tetapi menurut saya visible dilakukan. Dan saya kira dengan adanya penanganan yang sekarang khusus dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan Satgas Ketahanan Energi dan Hilirisasi, kalau di dalamnya memang ada penanganan khusus terkait percepatan energi terbarukan, saya kira itu sangat realistis untuk dilakukan. Selain itu juga kita kan selama ini net importer energi ya. Kalau kita mulai beralih ke energi terbarukan, apalagi beberapa jenis itu kan transportable seperti green hydrogen atau amonia, itu juga mungkin ke depan bisa menjadi salah satu sumber ekspor, atau sustainable aviation fuel juga kalau kita produksi itu bisa menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia ya Pak. Nah, kalau dalam keseluruhan transisi energi ya Pak, kan ada peran pemerintah. Di dalam pemerintah kan banyak bagian-bagiannya, Kementerian SDM, tadi sampai ada Satgas. Kemudian ada peran swasta. Nah, yang agak jarang nih diketahui publik ya, bahwa legislatif itu sebenarnya juga punya peran ya Pak. Nah, boleh diceritain nggak nih Pak ke Sobat Green peran legislatif dalam transisi energi? Yang jelas kita kan punya fungsi legislasi, membentuk undang-undang. Sekarang ini kita dalam tahap akhir untuk mensahkan undang-undang energi baru, energi terbarukan. Kalau itu sudah kita bisa sahkan, saya kira kita punya framework hukum yang kuat untuk mempercepat proses transisi energi ini. Kedua, kita juga punya fungsi pengawasan. Nah, di situ kita bisa awasi. Kira-kira misalkan saja PLN, jangan lagi ya membangun PLTU batubara ke depannya, nggak boleh. Yang sekarang ini, yang tadinya sudah PLTU batubara sudah berdiri dan akan mau dilakukan co-firing, misalnya co-firing adalah tidak hanya dengan batubara saja, tetapi misalnya juga dengan gas atau juga dengan pellet kayu, gitu misalnya, dan biomasa, itu tolong dilaksanakan, jangan sampai terlambat. Itu kita bisa lakukan pengawasannya. Termasuk juga pengawasan terhadap mereka-mereka, karena kita juga sekarang memiliki fungsi pengawasan lingkungan hidup. Itu juga nanti kita bisa lihat bahwa jangan sampai nanti emiten-emiten industri yang saat ini kemudian menghasilkan karbon yang besar, CO2 yang besar, itu tidak melakukan treatment terhadap CO2-nya. Misalkan saja melalui carbon capture teknologinya, yaitu sebuah teknologi yang masih dikembangkan saat ini. Termasuk juga misalnya kalau terlalu banyak mengeluarkan CO2, ya kamu harus bayar pajak karbon misalnya. Dan itu kita tetap usulkan, pajak karbon tetap harus diadakan supaya ada faktor bikin kapoknya, deterrentnya. Carrot and stick ya. Ya, deterrentnya harus ada gitu. Nah, itu. Terakhir masalah anggaran. Kita memastikan bahwa misalnya Kementerian Energi SDM setiap tahun itu mendapatkan anggaran yang cukup, terutama di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, agar mereka bisa ikut mempercepat proses transisi energi ini. Nah, ini menurut saya sangat penting. Dan kita juga mengawasi, misalkan saja begini, jangan sampai nanti kita meningkatkan impor dari energi yang fosil kita. LPG yang kita tetap masih impor, BBM yang tetap masih impor. BBM-nya itu bisa dalam bentuk solar maupun BBM yang pertalite itu juga masih kita impor. Ya, karena itu kan fossil fuel. Percepat deh pergunaan misalkan saja ekosistem kendaraan listrik. Dan itu bisa kita dorong, dan itu kita tetap melakukan dorongan kepada pemerintah, terutama transportasi publik ya. Bis listrik itu tolong diperbanyak, network jaringan bis listrik ke seluruh kota-kota besar itu tolong diperbesar, karena itu akan mengurangi dampak daripada emisi karbon transportasi yang saat ini kontribusinya paling besar sekarang. Ya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, mengenai peran legislatif sendiri, selain penyiapan undang-undang, kalau untuk kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pemerintah sehari-hari itu ada hubungannya nggak Pak? Ada. Karena kan secara teratur kita punya ruang pertemuan. Konsultasi ya. Jadi melalui rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan DPR. Dan itu isu-isu terkini kita bahas.
Dan saya kemarin juga sudah meminta supaya ada pembahasan terkait perkembangan, misalkan saja pemerintah ingin meningkatkan bauran biofuel ke dalam solar. Jadi peningkatan dari B35 menjadi B40 gitu. Sumbernya dari mana gitu. Terus kemudian bagaimana kemudian pemerintah memberlakukan mekanisme harganya, karena ada yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi gitu. Itu nanti ada disparitas harga, bagaimana nanti penanganannya, terus bagaimana pembagiannya, karena untuk produksi FAME-nya itu, untuk campuran biosolarnya itu kan di beberapa tempat tertentu. Nah, itu juga harus dihitung nanti bagaimana peningkatan biayanya dari B35 menjadi B40. Tetapi saya kira kebijakan ini kebijakan yang sangat baik, dan Indonesia kalau sudah nanti masuk ke B50 dan dilaksanakan mudah-mudahan tahun depan, kita sebagai pionir penggunaan biosolar B50 ini. Iya, iya. Nah, kalau carbon market sendiri masuk komisi 12 juga, Pak? Kita ikut membahas carbon market, karena carbon market itu stakeholdersnya itu saya kira ada beberapa. Di dalam Komisi 12 karena ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada, tetapi juga Kementerian Keuangan yang ikut mengatur itu. Itu ada di komisi yang lain. Tetapi kita sekarang melakukan pembahasan juga agar peningkatan volume perdagangan carbon market, terutama dari aspek regulasinya itu bisa segera kita percepat, karena banyak sekali potensi yang sekarang ini masuk negara. Dan ini salah satu saya kira potensi pendapatan negara ya ke depannya. Betul. Sayang sekali kalau kita tidak memaksimalkan potensi karbon kredit kita ya. Betul. Nah, Sobat Green, kalau kita lihat tadi bicara soal potensi investasi, sudah kalau dibandingkan beberapa negara di ASEAN, Indonesia itu nilai investasi hijau di Asia Tenggara termasuk yang paling tinggi nih Pak Edi. Tapi kalau dilihat size GDP-nya, ini tentu belum terlalu tinggi ya. Nah, menurut Pak Edi, apa yang bisa dilakukan kita bersama-sama untuk meningkatkan nilai investasi di bidang energi terbarukan ini? Kita pertama butuh dana investasi kurang lebih 432 miliar dolar sampai dengan tahun 2060. Artinya itu kebutuhan yang sangat besar untuk kita dapatkan, dan kalau kita hitung dari sekarang sampai tahun 2060 itu 35 tahun. Nah, jadi rata-rata kita butuh itu setiap tahunnya itu mungkin sekitar sepuluhan miliar dolar. Dan menurut saya itu bukan angka kecil yang tidak bisa dilakukan Indonesia sendiri. Karena Indonesia itu butuh bantuan dan dukungan dari pihak ketiga, dan dananya sesungguhnya ada, tetapi kerebutan. Negara-negara lain kan juga terutama yang konsesional ya. Ya, betul. Nah, yang perlu dilakukan oleh Indonesia sekarang adalah bagaimana Indonesia bisa membuat menarik dana, membuat proyek yang berhasil, yang kemudian itu sukses story itu kemudian ibaratnya dipertontonkan kepada masyarakat internasional bahwa ada sukses story. Karena satu sukses story kemudian akan menggandeng sukses story yang berikutnya dan lain dan seterusnya. Saya kira itu penting sekali. Nah, jadi kalau kita ada satu proyek besar, misalnya sebuah proyek panas bumi yang besar yang didanai oleh pihak asing, dan kemudian modal itu dipergunakan lagi dan dipergunakan ulang, dan saya kira itu bisa kita berlakukan, semakin banyak investasi akan masuk. Pembangunan PLTS Cirata di atas waduk itu saya kira merupakan salah satu model pembangunan energi hijau yang berhasil, dan itu kita showcasing dan sekarang banyak peminatnya gitu. Nah, tapi kan butuh lebih banyak daripada itu, size-nya jauh lebih besar daripada itu yang dibutuhkan. Dengan perubahan peraturan TKDN terbaru, kan awalnya concern dari investor adalah TKDN terlalu tinggi sehingga biaya tinggi di Indonesia. Kemudian kan sudah kita revisi menjadi TKDN yang lebih masuk akal, yang memang produksinya ada di dalam negeri. Menurut Pak Edi, di level sekarang sudah cukup lukratif nggak untuk investasi? Masalah TKDN ini masalah agak pelik, karena kalau kita mendapatkan pendanaan dari luar negeri, mereka kan akan melihat bahwa dana saya ini harus dipergunakan untuk membeli barang-barang yang paling ekonomis, yang paling murah,
yang kualitasnya paling tinggi dan harganya paling murah. Nah, kadang-kadang produksi dalam negeri kita belum sampai ke sana karena tingkat keekonomiannya tuh masih belum tercapai, sehingga masih lebih mahal. Nah, di situ kadang-kadang terjadi konflik bahwa mereka mau mendanai, tetapi ya kalau TKDN itu masih nilainya lebih mahal dibandingkan sumber lain, kita ambil sumber lain dong. Kenapa harus ambil ini? Nah, jadi saya kira harus ada fleksibilitas dari aspek TKDN-nya ini. Kedua, memang kalau kita bicara industri industri renewable energy di Indonesia, itu industri yang besar sekali potensinya, yang memang harus dinikmati oleh sektor industri dalam negeri. Ya, jadi memang kita juga harus berbenah diri. Harus ada percepatan di sektor industri kita untuk bisa meningkatkan kapasitas keekonomian kita sehingga kompetitif dengan yang lain. Nah, jadi ibaratnya pesta renewable energy itu harus dinikmati oleh sektor industri manufaktur dalam negeri. Nah, untuk sementara memang harus ada fleksibilitas, tetapi ke depannya saya kira mungkin 5 tahun yang akan datang, TKDN 40% itu mutlak dan bisa kita capai kok. Manufaktur kita sudah mature pada saat itu dan sudah mencapai tingkat keekonomian yang bisa bersaing dengan tingkat kandungan produk luar negeri yang lain. Nah, kalau peran MPR DPR sendiri ya, tadi untuk menciptakan undang-undang yang mampu meningkatkan renewable energy, tadi kan lagi RUU EBET kan? Kalau kita kembali ke beberapa tahun lalu nih Pak, pernah sebenarnya ada studi mengenai regulasi sektor energi. Karena di sebagian negara besar atau negara maju, itu sebenarnya generation itu sudah lebih diliberalisasi sehingga lebih optimal lah, lebih efisien gitu ya. Jadi kita ambil sumber yang termurah lah kurang lebih. Tapi kalau transmisi karena dia merupakan barang publik, dia memang tidak diprivatisasi terlalu besar lah. Nah, sementara di Indonesia kan kita punya perusahaan PLN itu merupakan monopoli dan monopoli single buyer ya. Ini dalam pembicaraan di MPR DPR kan best practice-nya sebenarnya sebagian di-liberalize supaya lebih murah aja sih Pak. Pembicaraannya dan dulu pernah ditolak ya. Dulu pernah ditolak. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sesuatu yang bisa kita bicarakan ulang atau ini udah game over karena udah pernah ditolak gitu Pak? Saya kira tidak ada yang perlu ditutup pintunya dari aspek pembicaraan ya. Dan saya rasa ini adalah diskusi yang harus kita bahas. Karena dalam prakteknya begini, saya pernah mengunjungi sebuah pabrik sepatu di Cirebon yang memproduksi sepatu olahraga. Dan salah satunya yang sekarang ini adalah yang diproduksi adalah sepatu olahraga yang lagi ngetren, namanya On. Ya. Nah, mereka produksi itu dan mereka bilang karena sekarang penjualan On-nya itu tinggi sekali, kita sebetulnya mau membuat membuat tambahan 2 line produksi lagi. Tetapi kalau saya menambah 2 line produksi, pembeli saya mensyaratkan saya harus menggunakan sumber energi terbarukan yang mana belum ada di Indonesia. Nah, dan dia bilang kalau sampai tahun depan saya tidak bisa meningkatkan produksi saya dan saya tidak bisa mendapat karena tidak dapat sumber listriknya, justru alokasi saya diturunkan dari pembeli saya. Jadi ini gimana? Artinya dia membutuhkan sumber energi yang terbarukan. Saya tanya, kalau umpamanya kamu bayar lebih mahal, mau nggak? Mau, dia mengatakan begitu. Jadi artinya apa? Ada keinginan dari sektor industri, baik itu alas kaki, sepatu, tekstil, terus garment ya, apparel, H&M mau masuk ke Indonesia, Zara mau masuk ke Indonesia, terus kemudian data center mau masuk ke Indonesia, tetapi mereka membutuhkan sumber energi terbarukan dan mereka bersedia bayar mahal. Kalau ada pembangkit listrik yang kemudian menggunakan mampu menghasilkan energi terbarukan dan dia menjual dengan harga lebih mahal dari apa yang dijual PLN, tetapi dia menjual langsung kepada penggunanya, mestinya itu kan boleh. Tetapi kan rezim listrik kita tidak memperbolehkan itu. Oleh karena itu kita ingin mendorong agar skema yang namanya power wheeling, sewa jaringan itu bisa diberlakukan di Indonesia. Jadi ada
willing buyer, willing seller, mereka boleh bertransaksi langsung. Gitu. Tetapi Indonesia saat ini masih menganut rezim di mana multiple seller tapi single buyer, yaitu PLN. Iya. Nah, kalau dengan power wheeling nanti ada multiple seller, multiple buyer. Nah, kita sedang berusaha agar konsep ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu. Ya, misalnya nggak boleh nanti ada pembangkit listrik yang menjual listrik mahal ke rumah tangga, itu nggak boleh. Gitu. Nah, itu hanya boleh ke menjaga demand PLN juga. Satu, demand PLN harus terjaga. Kedua, juga jangan sampai ada ketidakadilan dalam masalah energi. Ada yang mampu bisa membeli lebih mahal, yang tidak mampu nggak bisa. Nanti itu juga nggak boleh. Jadi itu yang kita berlakukan karena dengan adanya menurut menurut hemat kami dan juga teman-teman di DPR, dengan adanya konsep power wheeling ini, saya kira pertumbuhan energi terbarukan bisa bertambah cepat dan sektor industrinya juga bisa bertumbuh makin cepat. Karena banyak industri-industri kita yang mau investasi di Indonesia yang masih menunggu, tetapi kita masih menunggu energi terbarukan yang nggak ada. Itu yang jadi masalah. Memang sekarang levelized cost of energinya, renewable energy di Indonesia masih lebih tinggi daripada di luar. Dan juga kita ada isu relative price antara listrik yang dari coal dan listrik yang dari renewable energy. Karena yang coal kita punya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi dia artificially low. Sehingga kesannya yang renewable energy plus TKDN dan plus DMO di sini kesannya jadi jauh lebih mahal. Sehingga ya memang jadi lebih sulit ya. Mungkin perlu regulasi juga untuk sedikit mengubah relative price ini, Pak, sehingga apple to apple lah ya. Betul. Sehingga bisa bersaing. Betul. Jadi dengan adanya DMO dan DPO di sektor ini, domestic market obligation, domestic price obligation di sektor batubara, itu terkesan PLTU batubara itu lebih efisien dari segi harga, lebih ekonomis dari segi harga dibandingkan sumber energi terbarukan. Tetapi memang kalau kita lihat damage yang dihasilkan itu kan harus dihitung juga cost-nya dari aspek misalnya peningkatan polusinya, peningkatan suhu dan lain-lain. Termasuk juga kalau kita tidak mengembangkan sumber energi terbarukan kita, tentu biaya tambahan untuk impor energi itu kan masih tetap tinggi. Itu harus juga diperhitungkan. Dan juga satu elemen juga harus diperhitungkan ke depannya yang kemudian tidak mengecilkan hati pada produsen batubara, termasuk mereka yang sekarang beroperasi mengoperasikan PLTU batubara, bahwa teknologi carbon capture kedepannya itu akan semakin ekonomis, sehingga nanti emisinya itu bisa ditangkap. Kan yang penting adalah bagaimana emisi karbonnya itu tidak mengotori lingkungan. Kalau emisi karbon itu bisa ditangkap dan kemudian kita bisa simpan di dalam bumi, kan kita punya salin aquifer yang besar di Indonesia yang bisa kemudian menyimpan CO2 itu, saya kira PLTU batubara itu masih bisa beroperasi ke depannya. Dan proyeksi kita ke depannya masih akan ada 9 gigawatt PLTU batubara yang akan beroperasi pasca 2035. Oke. Nah, tapi kalau kita melihat survei ya, kata Data Insight Center, tantangan dalam pengembangan energi terbarukan karena tidak diprioritaskan, belum ada teknologi, belum dianggap penting, energi fosil andalan, bla 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 ini, sebenarnya kita belum menangkap esensinya ya. Pertama, relative price-nya memang dimurahkan yang coal tadi by design, karena tadinya untuk menjaga inflasi dan harga ke pembeli akhir gitu ya sebenarnya. Tapi secara nggak sadar membuat renewable energy lebih mahal. Kedua, isu-isu TKDN yang juga meningkatkan cost untuk memproduksi renewable energy di Indonesia sebenarnya ya Pak ya. Jadi banyak isu-isu yang sebenarnya market structure yang menurut saya regulasi adalah tempat yang paling tepat, apalagi sekarang lagi direvisi undang-undangnya, mudah-mudahan masuk. Dan juga ada potensi carbon market ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi Indonesia sedang membicarakan coal phase out atau phase down. Di Filipina itu mereka udah mulai melakukan ASEAN. Itu bahkan karbon kreditnya sudah diakui dan bahkan diberikan pilihan untuk masuk under Article 6. Jadi nggak hanya di voluntary market, Pak. Jadi kalau dulu di 3 tahun yang lalu kita bicara energi transisi atau coal phase out, coal phase down, karbon kreditnya itu dipertanyakan karena dia bentuknya avoidance ya, yang harusnya dikeluarin jadi nggak dikeluarin, bukan benar-benar total elimination. Awalnya itu pendapat umum adalah, oh kalau yang avoidance
nggak bisa dijual karbon kreditnya. Sekarang opini umum ya di global sudah mulai shifting, belum semua negara memang, udah mulai shifting ke arah membolehkan, tapi justru kita agak terlambat nih. Jadi kita mulai duluan nih ngomongin coal phase out. Ya. Filipina mulai di tengah, tapi sekarang mereka udah deket ke deal lah gitu. Ya, saya kira carbon market kita itu adalah raksasa tidur dari aspek pendapatan negara yang perlu segera kita gerakkan. Aspek regulasinya, aspek sosialisasi ke publiknya, termasuk juga pemberlakuan dan pemberlakuan ketaatan kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha itu tidak punya insentif maupun disinsentif terkait karbon yang mereka emisikan. Misalkan saja tidak ada pajak karbon sekarang. Kalaupun ada pemberlakuan pajak karbon ke depannya, itu nilainya akan lebih murah ya, sangat murah dibandingkan Singapura. Singapura sudah $25 meningkat menjadi $40 nantinya, dan akhirnya nanti berujung $80. Jadi itu deterrent mereka bayar pajak karbon atau mereka beli karbon kredit gitu. Sementara pasar Indonesia itu luar biasa untuk karbon kredit itu. Yang jelas sekarang kita punya hutan yang begitu besar yang mampu menyimpan O2, bisa menyerap CO2 besar yang banyak, itu juga banyak yang mau memperdagangkan itu. Nah, saya kira kalau kita kuantifikasi, saya kira nilainya itu besar sekali. Ada yang mengatakan kita bisa menghasilkan sampai dengan $50 miliar gitu dari perdagangan karbon ini. Apapun namanya, tetapi kita harus stakeholders duduk bersama, memformulasikan sebuah working plan termasuk timetable bagaimana sekarang kita ini ingin menggerakkan membangunkan sleeping giant ini untuk menjadi salah satu pilar pendapatan negara ke depannya. Saya kira itu perlu, dan perlu mungkin ada championnya di sini yang untuk menggerakkan ini. Saya kira itu penting sekali. Iya, iya. Nah, selain investasi tadi ya, atau aliran modal masuk, sebenarnya dampak lain kan juga ke tenaga kerja nih Pak ya. Kalau kita lihat data, sebetulnya proyeksi jumlah lapangan kerja untuk energi terbarukan tuh makin meningkat. Dan salah satu penelitian McKinsey kalau nggak salah menyebutkan bahwa sebenarnya labor absorption dari green economy itu bisa lebih tinggi sih. Ada refleksi nggak Pak mengenai ini? Saya kira betul. Dengan membangun misalkan saja pembangkit-pembangkit baru dari sektor energi terbarukan, tentu proses pembangunannya itu akan menyerap tenaga kerja besar. Untuk TKDN yang akan disiapkan, itu juga industri-industri akan tumbuh, manufaktur akan tumbuh. Jangan lupa, industri itu adalah penyerap tenaga kerja terdidik terbaik. Ya, dan itu kan tenaga kerja formal, yang mana sekarang kita tenaga kerja kita kan mungkin sekitar 60% adalah tenaga kerja informal, sementara kita butuh tenaga kerja formal yang lebih besar. Nah, itu bisa menyerap tenaga kerja formal yang jauh lebih besar lagi. Jadi penyerapan tenaga kerja, kualitas dari tenaga kerja yang terserap, ya saya kira juga itu jauh lebih baik. Dan ini saya kira merupakan potensi yang tidak bisa kita lupakan. Jadi dari aspek industri renewable energy yang sedang kita fokuskan ini, peluangnya itu besar sekali, bisa unlocking value, baik itu dari segi ekonomisnya, dari segi tenaga kerjanya, dari penguatan manufaktur industri dalam negeri, itu besar sekali. Jadi saya kira perlu ada fokus khusus, dan seperti yang saya sampaikan, perlu ada championnya untuk menangani masalah ini. Nah, siapa tuh Pak sebaiknya Pak? Bisa melalui kelembagaan, ya, misalnya saja hari ini kita punya Menko Pangan. Ya, yang itu bos saya, gitu ya. Ada Menko PMK yang menangani masalah sosial, dan tetapi kalau kita bicara ketahanan energi, bicara renewable energy, bicara masalah lingkungan hidup, mungkin perlu ada Menko baru yang menangani masalah ini. Masalah lingkungan hidup, masalah ketahanan energi. Ketahanan energi. Di dalamnya ada transisi energi, dan termasuknya juga penanganan masalah iklim yang saat ini juga menjadi isu besar di kita. Walaupun SDM kan di bawah Menko Ekon ya Pak, nggak bisa disatukan role-nya Pak. Ya, soalnya kita udah banyak banget Menko. Ya, tetapi kan ekonomi luas sekali ya spektrumnya ya. Betul. Nah, sementara ini membutuhkan kekhususan saya kira. Bahkan kita punya Menko Infrastruktur, ya, Mas Ahy, itu kan Menko Infrastruktur, menangani khusus infrastruktur. Ini menangani khusus masalah ketahanan energi. Saya kira peluang ekonomi besar, peluang penghematan juga besar dari segi impor dan lain-lain. Saya rasa mungkin ada baiknya dipertimbangkan adanya fungsi ini.
Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ke depan apa sih rencana di legislatif? Kan partainya juga banyak, komisinya juga banyak gitu ya. Untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Mungkin di 5 tahun ke depan gitu selama pemerintahan sekarang. Ada sejumlah legislasi yang kita siapkan. Satu, yang tadi saya sampaikan, undang-undang energi terbarukan. Kemudian juga kita akan kemudian merevisi undang-undang migas. Karena bagaimanapun juga migas, minyak, dan gasnya itu terutama diperlukan dalam aspek transisi energi. Minyak itu kita perlukan saat ini sebagai mungkin bahan bakar, besok menjadi bahan baku untuk produksi. Ya, itu juga kita perlukan, dan kita juga bisa sekarang memproses bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Tadi seperti disampaikan, sustainable aviation fuel itu juga salah satu bentuk dari produksi yang kita sedang galakkan sekarang. Termasuk juga nanti ada undang-undang kelistrikan. Di dalam undang-undang kelistrikan itu juga nanti bagaimana rezim listrik itu kita bisa menjadi lebih investor friendly. Termasuk juga nanti ada undang-undang geologi. Ya, dan saya juga mendorong supaya undang-undang panas bumi yang saat ini kita lihat dari tahun ke tahun investasi di sektor panas bumi itu turun terus. Saya rasa perlu perlu kita revisi supaya menjadi lebih menarik lagi dari sektor investasi ke depannya. Jadi banyak legislasi. Tapi yang juga penting saya kira masalah pengawasan, memastikan bahwa schedule transisi energi kita itu on the right track gitu. Ya. Kalau nuklir udah dalam horizon juga ya Pak? Saya kira nuklir merupakan suatu sumber energi terbarukan yang sumber energi baru yang kita perlu buka wacana diskusinya lebar-lebar. Karena di Indonesia ini sudah ada potensi untuk kita kembangkan nuklir. Teknologi nuklir sekarang juga sudah jauh lebih aman, jauh lebih maju. Tidak perlu membangun reaktor nuklir yang besar-besar. Sudah ada reaktor nuklir modular 100-200 megawatt. Dan nuklir kan khawatirannya di Indonesia tidak bisa dibangun karena Indonesia itu berada di ring of fire yang mana rawan gempa. Ya, tetapi sudah diidentifikasi 2 daerah, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, yang mana memang sudah layak dibangun reaktor nuklir di sana. Dan sosialisasi kepada masyarakatnya diperkirakan agak lebih mudah karena di sana kebutuhan energinya juga cukup besar di situ. Dan nuklir bagus, bersih. Kedua itu kan adalah base load yang base load. 24 jam bisa beroperasi. Iya, dan murah juga ya. Yes, relatif murah juga. Nah, Sobat Green, menarik banget pembicaraan kita kali ini mengenai transisi energi. Karena mengingat Indonesia tuh potensi energi baru dan energi terbarukan tuh besar banget ya. Jadi penting untuk memastikan ketahanan energi bahwa kita tuh bukan lagi importer energi, tapi kita bisa swadaya ya menghasilkan energi di dalam negeri secara net. Jadi ada yang ekspor, ada yang impor, tapi net-net kalau bisa kita swasembada energi sama dengan kita swasembada pangan. Dengan menciptakan itu kita meningkatkan investasi, meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan juga investasi luar itu semakin aware ya terhadap isu-isu ESG atau perubahan iklim. Sehingga makin lama investor yang masuk ke PLTU atau sektor-sektor yang tidak green itu juga semakin berkurang, dan demand dari konsumen akhir itu juga semakin lama semakin terpengaruh oleh ini, dan Indonesia tentu perlu beradaptasi untuk itu. Hari ini kita belajar peran legislatif dalam mencapai itu semua. Nah, Pak Edi, sebelum kita tutup nih, pesan terakhir buat Sobat Green terkait topik ini, Pak. Saya sebagai pimpinan MPR mendapatkan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, memberikan penghidupan yang layak, terutama dari aspek lingkungan hidup kepada masyarakat. Jadi saya akan mengawal secara sangat serius, secara sangat fokus mengenai proses transisi energi kita, supaya ke depannya kita bisa mendapatkan energi yang lebih ramah lingkungan, kita bisa berkontribusi terhadap masalah krisis iklim, dan masyarakat juga sangat sadar bahwa kita punya kontribusi yang sama untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih produktif, lebih sehat untuk kita dan anak-anak kita ke depannya. Ya, terima kasih Pak Edi. Sobat Green, terima kasih sudah stay tune di podcast Green Talks episode kali ini bertemakan peran legislatif dalam transisi energi. Jangan lupa saksikan episode menarik berikutnya di 2 minggu lagi di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, walk the climate talks.